Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat Ibu Dr. Indra Kertati MSI, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas 17 Agustus Semarang. Saya Rubianti Ningsih akan menyampaikan materi tentang reformasi birokrasi ideal dalam mata kuliah reformasi birokrasi. Dasar hukum dari reformasi birokrasi adalah Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grandesan Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 dan Permenpan RB nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019. Reformasi birokrasi mempunyai definisi perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kondisi perilaku aparatur negara. Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi ini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. Itulah makna yang sebenarnya dari revolusi mental di bidang aparatur. Isu strategis dari reformasi birokrasi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi, aparat pengawas internal pemerintah masih sangat lemah, kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah, pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien, organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi, penerapan e-government belum merata, masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan, kinerja belum optimal juga. Integritas PNS yang masih rendah, sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja, kualitas pelayanan publik masih rendah. Visi dari reformasi birokrasi, satu, pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi dan memberikan pelayanan prima. Yang kedua, manajemen pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga, dapat membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Tujuan dari reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome atau hasil. Kemudian seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja. Dan setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Kemudian tujuan yang lainnya menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. Sedangkan 8 area perubahan reformasi birokrasi, 1. Mental aparatur, terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani bersih dan akuntabel. Yang kedua, organisasi, artinya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Kemudian tata laksana, mempunyai unsur sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Yang keempat, peraturan perundang-undangan, artinya regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan lebih kondusif. Yang kelima, sumber daya manusia aparatur, meliputi SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
Yang keenam, pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN. Yang ketujuh, akuntabilitas, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang kedelapan, pelayanan publik, pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sasaran dari reformasi birokrasi, yang pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran reformasi kultural, yang pertama adalah merubah pola pikir atau mindset. Kemudian perubahan budaya kerja atau culture set. Dari yang antagonis menjadi protagonis, dari yang reaktif menjadi proaktif, kemudian yang legalitas menjadi legitimitas, elitis menjadi populis, yang arogan menjadi humanis, otoriter menjadi demokratis, tertutup menjadi transparan, akuntabilitas, vertikal, dan monologis. Roadmap reformasi birokrasi, roadmap adalah dari Grand Design tadi. Roadmap reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting karena alasannya yaitu perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Kemudian proses yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi yang kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025, sebagaimana dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yaitu terciptanya pemerintahan yang dinamis. Roadmap menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kondisi saat ini kita ambil dari tahun 2015 sampai tahun 2019 karena tahun 2020 baru dalam penyusunan. Terwujudnya birokrasi yang berkinerja tinggi, birokrasi yang bersih dan akuntabel dari tahun 2015 ini lebih signifikan ya. Jadi pelayanan menjadi lebih baik dan berkualitas. Kemudian roadmap untuk menuju birokrasi yang efektif dan efisien dan ini juga semakin baik. Roadmap untuk menuju birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas juga semakin meningkat. Fungsi dan peran birokrasi melaksanakan pelayanan publik, pelaksana pembangunan yang profesional atau merit system, perencana, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan atau manajemen pemerintahan, yaitu alat pemerintah untuk melayani kepentingan atau abdi masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuasaan mesin politik atau netralitas birokrasi. Reformasi birokrasi itu butuh monitoring dan evaluasi yang mempunyai tujuan yang dilakukan secara berkala. Mempunyai tujuan memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan internal kementerian, lembaga, pemerintah daerah periode sebelumnya. Kemudian memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi yang aktif yang akuntabel oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Kondisi yang diinginkan atau idealnya karena kita ingin mencapai reformasi birokrasi yang ideal, maka dilakukan
monitoring evaluasi tadi. Dari tahun 2019, jumlah PNS yang proporsional, pemerintahan bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan antara pusat dengan daerah, peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan, dan kemudian tahun 2025 idealnya reformasi birokrasi telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Kemudian bisa memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintah dan pembangunan di daerah. Tujuan akhir dari reformasi birokrasi, tujuan 5 tahun ke depan, reformasi birokrasi, pemerintahan berbasis kinerja tahun 2025, tatanan pemerintahan yang dinamis. Langkah-langkah reformasi birokrasi itu untuk mencapai sebuah reformasi yang ideal, mendapatkan komitmen yang kuat dari pimpinan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, membentuk tim reformasi birokrasi, menetapkan roadmap 8 area perubahan tadi yang di depan sudah kita sebutkan, menerapkan manajemen berbasis kinerja, menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins, melaksanakan monitoring dan evaluasi, menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi. Terima kasih, demikian presentasi saya tentang reformasi birokrasi yang ideal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.